ini mau dihubungi sama desa dihubung tulis ulang. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Di, Ketua LPMK Kelurahan Kinalan, Pak Deni selaku Kasih-Iban Kelurahan Kinalan, Pak Supriyadi, Babi Isa 2 Kelurahan Kinalan. Mungkin ada yang belum tahu kalau Bapak Ibu RT sudah hafal semuanya. Ini juga sekaligus pengenalan juga kepada semua panitia pemilihan tingkat RT yang sudah ditunjuk sama RT jenengan untuk hadir di acara malam ini, pengarahan untuk persiapan pemilihan RT RW Kelurahan Kinalan. Jadi memang untuk masa jabatan RT dan RW Kelurahan Kinalan itu berakhir di tanggal 31 Desember 2023. Dia masa kerja 3 tahun. Nah, nanti mulai Januari 2024 seharusnya sudah RT RW dengan masa jabatan yang baru. Makanya ini kita undang jenengan selaku panitia pemilihan untuk menyiapkan dan melaksanakan pemilihan RT dan RW di wilayah jenengan semuanya. Selamat malam, salam sejahtera beragama lain. Dari sini kita mau menjelaskan masalah sosialisasi yang di Perwali yang baru ada perubahan Bapak Ibu. Misalnya kalian berdiri mas ya. 5 RT 1, RW 5, RW 5, RT 4, tentang kelembagaan masyarakatan kelurahan atau singkat mengenai Perwali ini yang tentang kelembagaan masyarakat yang ditetapkan oleh Dasar Amanatnya ini ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Next. Maksud Perwali ini sebagai pedoman dan pembentukan LKK di Kota Kediri disusun Perwali ini untuk mendayagunakan LKK dalam proses percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, berdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lainnya. Next. Terus lembaga masyarakat kelurahan sebenarnya disebut dengan LKK dalam lembaga dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai wadah partisipasi masyarakat serta mitra kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pelayanan masyarakat kelurahan. Nice. Pembentukan berdasarkan berkedudukan di kelurahan setempat. Jadi RT RW pun harus berkedudukan di domisili, hitungannya harus di Kelurahan Kinalan. Terus keberadaan bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan, memiliki kepengurusan tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Next. LKK, jadi ada LPMK, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Next. Pengurusan LKK dibentuk melalui proses musyawarah dan mufakat. Dengan Perwali yang baru, pengurus LKK memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya masa ditetapkan Perwali ini, dan paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi misalnya kemarin dia sudah jabat mungkin sampai 4 kali masih tetap bisa. Jadi ini berlaku pernya tahun ini. Oke? Jadi misalnya kemarin dia sudah jadi, ini masih bisa dengan masa jabatan 5 tahun per periodenya. Next.
Jadi ini tugasnya LKK melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan bangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. Next. Fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terus menanamkan dan memupuk rasa persatuan kesatuan, meningkatkan kualitas percepatan pelayanan, menyusun rencana pelaksanaan pengendalian, terus menumbuhkan pengembangan dan penggunaan prakarsa, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendanaan LKK bersumber dari swadaya masyarakat, terus bantuan dari pemerintah kota, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan atau lainnya. Bantuan dan ada bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Next. Perwali nomor ini tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah. Itu yang saya berikan itu cuma yang karena kita membahas masalah RT RW, saya tidak bisa memfotokopikan masalahnya ya agak tebel. Yang penting di panitia ini, pembentukan panitia ini kan menitik beratkannya kepada RT RW yang kalau nggak salah tahun ini Pak ya berakhir per 31 Desember itu. Terus tidak sedang menjadi pengurus LKK. Jadi RT ataupun RW kalau mereka sudah menjadi pengurus lurah disertai daftar hadir, musyawarah dan berita acara untuk dilakukan penetapan. Jadi yang jauh tugas kita minta tolong hitungannya untuk panitia. Nanti kalau menjadi pengurus terima kasih Pak Lurah. Yang kami hormati Pak Lurah beserta staf, Bapak Batinsa, Bapak Ibu anggota BMK, Bapak Ibu perwakilan dari RT yang diamanah itu menjadi panitia pemilihan RT. Ini pemanasan sebelum bulan berapa Pak? Bulan 2 gitu. Ya, pemanasan dulu gitu. Ya, pemilu kecil di lingkungan kita. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, di sini nanti kita coba sharing, berbagi untuk ambil sebuah kesepakatan agar kegiatan kita ini, tugas kita bareng-bareng ini nanti semuanya berjalan kondusif, lancar dan nanti memberikan langkah yang baru, masyarakat lebih demokratis dan juga lebih bagus nantinya. Sehingga kita nanti ada beberapa yang perlu kita sepakati di malam hari ini. Panjenengan mungkin sudah terima satu lembar. Sudah dikatakan ya. Di situ ada tugas dan wewenang. Apa yang ada di tulisan di sana itu tidak saklek. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi situasi selama tidak menyimpang terlalu jauh dari ketentuan perwali. Karena keadaan di bawah itu juga beraneka ragam. Ngaten nggih? Satu, panjenengan semuanya adalah panitia pemilihan ketua RT. Nanti yang pertama adalah melakukan sosialisasi ke warga tentang kegiatan ini. Jadi mulai nanti malam panjenengan bisa melakukan sosialisasi bagi warga yang belum pirsa, belum tahu, segera disampaikan bahwa akan ada pemilihan RT yang baru dengan masa jabatan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya. Kemudian berkoordinasi dengan pengurus RT untuk mengetahui warga yang memiliki KTP, kelurahan Tinalan dan warga kos atau kontrak. Untuk warga kos dan kontrak ini di informasi pertama yang telah kami sampaikan kepada Pak RT dan Pak RW, kemarin sudah disepakati minimal 2 tahun. Kemudian menyusun DPT. Jadi yang masuk DPT adalah 1 warga kelurahan Tinalan dengan KTP, yang kedua adalah warga kos atau kontrak dengan ketentuan tadi. Sebelum hari H, minimal H-2 itu panjenengan sudah memberi informasi DPT ke warga. Jangan sampai nanti mepet pemilihan nanti malam, sore baru DPT ditempel.
Sehingga warga, Pak, aku kok urung ketulis jenenge, padahal aku lo tanggone jenengan KTP ini. Nah itu kan jadi sebuah pemikiran yang baru. Sehingga idealnya DPT agak jauh sebelum pemungutan suara. Kalau di sini tadi ada 1 hari, mungkin bisa 2 hari sebelum kegiatan. Kapan kegiatannya? Nanti kita rembukan bareng-bareng. Kemudian karena sudah ada DPT, itu berarti sudah sah, sehingga menolak warga yang datang dan ingin memberikan hak pilih sementara itu terjadi sesuatu yang tidak nyaman di saat pelaksanaan pemilihan. Lalu yang ke-6, merencanakan waktu tempat untuk kegiatan pemilihan. 7 adalah berkoordinasi dengan kelurahan terkait dengan permasalahan terkait pemilihan ketua RT. 8, memberikan informasi ke kelurahan jika ini kalau bisa tolong yang jauh, kalau bisa dihindari dulu. Karena warga di tempat panjenengan kan di sana ada dasar kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih Ekbang tadi, kemudian calon-calon ketua RT sudah sesuai dengan di pasal 14 Perwali nomor 32. Kemudian di bawahnya ada panitia pemilihan ketua RT, dilanjut koordinasi dengan pihak terkait agar lancar, misalkan dengan pengurus RT RW untuk mengetahui daftar daftar hadir plus berita acara dari pihak kelurahan. Oke. Sehingga DPT 50 kami bawakan juga 50. Mungkin plusnya ya nanti berapa persen lah gitu. Oke. Seperti tahun kemarin, 3 tahun kemarin gitu. Jadi surat suara dibawa menjelang pemilihan suara. Oke. Oke, Ibu dulu Pak ya. Ibu dulu monggo Bu. Oke. Iya. Oke. Itu kan berarti kan tidak bertempat tinggal di situ. Kalau lebih dari 2 tahun, kalau lebih dari 2 tahun berarti dia pakai domisili. Ini punya KTP. KTP tapi tidak di sini. Iya. Beda kenalan. Tapi tinggalnya udah di RT sesuai KTP. Tapi KTP-nya ada katanya data domisili. Tapi dia harus sudah lebih dari 2 tahun. Iya, tapi berarti di mana di tempat Yang di domisili. lain di luar ruangan, maksudnya di luar kenalan. Keluar tinggalan. Lebih dari 2 tahun. Dia tidak domisili, makanya pegangannya domisili KTP. Domisili yang di atas 2 tahun yang kontrak atau kos. Kalau dia lebih dari 2 tahun, dia bisa apa? Minimal kan dia merasakan juga gitu loh kan. Oke, saya mengulangi pertanyaan dari Bu Aris, jawaban dari Pak Kasebang. Kalau seorang warga tinggal di RT 2, KTP RT 2, tinggalnya di RT 1. Oke, berarti menggunakan domisili di RT 1 dengan catatan sudah lewat dari 2 tahun. Kita sepakati nggih, ya biar nanti tidak terjadi pemahaman yang berbeda. Deal nggih gini? Oke, terima kasih. Panitianya juga seperti itu, Pak. Panitia akan lebih bagus kalau bertempat tinggal di situ, Bu, karena memahami sosial dan budaya di situ. Berarti kalau yang seperti itu tidak bisa ya? Panitia berarti kalau nggak bertempat tinggal di situ, walaupun KTP-nya bukan sekolah, KTP-nya itu nggak bisa ya? Tidak bisa. Makanya perhitungannya domisili lebih dari 2 Makanya ini tahun. kan tetap jelas toh. Sabar Bu. Bapak belakang monggo Pak. Dengan paragraf 4 pasal 14 huruf I Ya. ini sinkron gitu apa tidak sesuai. Terima kasih Pak. Sedangkan pasal 14 huruf I
Perwali pasal 14 paragraf 4 pasal 14 nggih. Nggih, Pak. Ya, saya. Engkang huruf apa, Pak? Napa? Tidak sedang menjadi pengurus LKK lain. LKK ini ngeten, Bang. PKK. LKK itu kan kata, Pak. Jangan salah, kata selalu. Mas Gajah. Apa? Iya, betul. Kalau dia sekarang masih jabat, yang saya, ini kita pemilihan ini untuk masa periode SK-nya berarti 1 Januari ya. Kalau nanti kita yang saya diadakannya nanti Januari, yang saya SK-nya berapa? Enggak, SK-nya SK. Masalahnya pernya, Pak. Yang saya pemilihan ini kita ajukan. Jadi pra hitungannya. Jadi sebelum habis, kan habisnya dia per tanggal 31 Desember. Berarti saat ini ketua RT yang sedang masa jabatan belum bisa dipilih. Kok belum bisa dipilih? Ini kita memilih untuk Januari, Pak. SK nanti turunnya Januari. Jadi kalau dia mencalonkan lagi bisa. Paham nggih? Jadi kalau paham, terus ngeten panjenengan kalau tadi bingung. Dia itu misalnya dia sudah jabat 4 kali. Itu masih boleh, Pak, dipilih. Paham nggih maksudnya teman iki? Tapi misalnya dia nanti ternyata tidak terpilih, berarti masa jabatan dia itu sampai tanggal 31. Berarti 1 Januari itu panjenengan sampun RT enggal yang dipilih hari ini. Pun paham ya? Kedah, tasik bingung napa mboten? Mboten enggak, kadang kita bisa beda pemahaman ya. Ya pelan-pelan. Per SK kan ngeten, Pak. SK ini sebenarnya muncul bulan apa, Pak? Juli. Cuma belum ada sosialisasi, kita sendiri nunggu. Baru November untuk kota baru mengadakan sosialisasi, kecamatan kalau nggak salah baru minggu kemarin. Tapi ini penetapannya berarti pernya itu. Berarti kalau nyon sewu, ya untungnya tinalan pernya tahun ini selesai. Kalau nanti misalnya seperti kelurahan lain itu habisnya baru tahun depan, itu berlakunya juga mulai tahun ini. Tapi dia masih bisa menjabat dalam satu tahun. Pemilihan dia nanti tahun depan. Sampun, paham? Pun monggo ditulis. Bapaknya nggak bisa milih, diwakilkan ke ibunya nggak bisa milih, kemudian ke anaknya yang dalam 1 kakak. Itu untuk batas usia pemilihan 18 tahun. Kalau seandainya nggak punya anak yang di atas Ya, Pak. Jadi saya malah sekarang ganti ya. Kira-kira anak usia di bawah 17 itu kan masih dibilang masih anak-anak ya. Belum. Nah, misalnya kalau coba misalnya kita pegangan aja kalau dia bisa KTP, misalnya itu gimana? Misalnya bapak-bapak KTP kalau KIA bukan aja. ya, nggak boleh ya, gitu Pak. Saya udah katanya berbilang KIA. SD pokok KIA lah ya. Ya, tahu nggak banyak kira-kira. Dia sudah punya pola pemahaman juga. Makanya gini Pak, tapi kan seandainya nih bapak ibu terus ya mungkin nggak bisa berangkat dalam 1 kakak itu mungkin ada 2 anak kecil aja, mungkin SD, SMP gimana? Kalau yang tahun kemarin selesai kan di atas 18 tahun baru bisa menggantikan bapak ibunya itu. Dan sekarang yang ini kan takutnya kan terjadi seandainya ada kayak
gimana kita untuk Kesepakatan aja. Kita sepakati. Kesepakatan kira-kira. Dan jauh. Pegangannya gimana? Dan jauh, bapak-bapak ibu. Kita menetapkan aja. Si bapak atau si ibu itu bisa pemilihan. Ya. Itu karena apa? Karena sakit. Kalau misalnya karena sakit, saya tidak bisa memaksa sendiri. Jadi kan berarti warna kuning jauh. Oh, masalah. Jadi gini, jauh. Tadi juga ada berkaitannya ya, sebenarnya ya jawaban juga bisa menjadi pertanyaan ya. Kalau memang luar kota, ya nggak mau. Kalau nggak ada yang di bawahnya yang ber-KTP, misalnya anaknya tidak ber-KTP, ya itu hilang. Tapi kalau sakit, namanya monggo panitia jemput bola. Yang saya kira direpoti jemput bola.